Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftok edisi 26 Oktober 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan membahas saham-saham yang Bapak Ibu sudah berikan di kolom komentar Yeftok edisi 25 Oktober 2022. Cukup banyak. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, kita langsung mulai saja pembahasan IHSG agar durasi tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Silakan apabila ada saham yang menarik, Bapak Ibu bisa langsung masukkan di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut layak untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Langsung kita bahas IHSG. Hari ini IHSG masih sama dengan kemarin, masih tertahan di bawah resist 7100 dan kita lihat perdagangan saat ini bisa dikatakan tertahan di EMA 60 ya. Selain 7100 yang menjaga, saat ini IHSG juga tertahan di area EMA 60 yang merupakan ini adalah bisa dikatakan yang menahan ya secara psikologis. Banyak harusnya saham-saham yang berkondisi sama, dalam kondisi yang mungkin sama, terutama saham-saham mover yang juga membentuk IHSG sendiri. Nah, saat ini kami masih melihat potensi pullback ini masih dapat berlanjut sementara ini karena syarat-syarat pullback ini masih belum selesai. Jadi masih memungkinkan paling tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm minggu ini bahwa pullback masih dapat berlanjut ya sampai dengan setidaknya di 7120 atau 7140 ya atau 7120-an. Jadi masih memungkinkan lah paling tidak kenaikannya walaupun terbatas ya. Mungkin sekitar berapa persen saja ya, sekitar 1%-an ya. Jadi sangat masih level tersebut masih masuk akal untuk dicapai dalam minggu ini ya. Semoga ya jadi pullback ini masih dapat berlanjut. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Apakah SDMU untuk jangka pendek masih bisa masuk dan sudah pada TP? Untuk jangka pendek masih bisa masuk atau sudah pada TP. Kemarin SDMU sudah kita bahas ya. SDMU TP-nya di 95 dan 98 kita jual kemarin. Hari ini bisa dikatakan SDMU kembali terkoreksi sehingga proteksinya juga sudah tercapai ya, artinya saat ini kita bisa melihat SDMU ini turun lebih lanjut atau kita bisa melakukan buyback di harga yang lebih rendah ya, yang mana SDMU mungkin Bapak Ibu sudah tahu pembahasannya, kita sudah take profit di 98 nih ya. Jadi kemarin di PTR kita sudah exit tanggal 24 Oktober 2 hari yang lalu di 98 sebelum SDMU hari ini turun ya. Nah, misalkan mau beli ya, berarti kita harus melihat berapakah target turun SDMU idealnya karena saat ini SDMU berada di atas EMA 60 cukup jauh. Nah, paling tidak kita bisa menunggu di 83, itu satu. Kemudian kedua di EMA 60 yang kebetulan di sini memang terdapat sebuah gap terbuka yaitu di 70-an. 74 ya tepatnya. Jadi ya kalau kita bicara best price untuk entry saat ini tentu saja kita menunggu di 0,618 70-an di 75 sampai dengan 73 ini ya mungkin bisa kita tunggu, tapi ya namanya best price bukanlah level yang mudah, tapi ya bisa saja ke sana, bisa terjadi ke sana. Jadi ya kalau Anda mau ya ditunggu dulu. Begitu ya. Jadi untuk entry lagi menurut saya sih mending tunggu di harga yang lebih rendah untuk SDMU saat ini. Kemudian dari Pak Ali, terima kasih sebesar-besarnya Pak Yev, berkat video Yev Talk saya bisa hold PNBS by 82, sell di 92. Alhamdulillah. Apakah PNBS sudah bisa untuk dibeli lagi? Oke, untuk PNBS sendiri saat ini sebenarnya masih uptrend dalam jangka menengah ya. Kita lihat di weekly juga saat ini pergerakannya di atas EMA 60 dan saat ini mungkin sedang melakukan retest support yang mungkin ya ini menentukan juga karena kalau misalkan dia kembali di bawah EMA 60 ini akan relatif akan jelek ya kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, sehingga saya sarankan kalau mau re-entry
sebaiknya tunggulah di area support. Nah, area supportnya saat ini berapa gitu yang mungkin dicapai di 83 dan 80 ya. Jadi kita bisa lihat PNBS sendiri itu kalau tidak salah juga kita share di TradingView ya. Mungkin Bapak Ibu bisa buka TradingView kita, kemudian cek profilnya dan ada ide trading gratis waktu itu ya, PNBS salah satunya ya. Coba kita lihat ya, TP-nya sepertinya sudah tercapai semua ya, sepertinya sudah tercapai semua. Jadi wajar apabila terjadi koreksi. Kemarin juga ada yang bilang mau buyback gitu ya. Kita masih belum melihat harga yang bagus untuk PNBS sendiri, sehingga ya kita akan lebih cenderung akan menunggu di harga yang lebih rendah gitu ya. Nah ini ya, ini adalah sharing kita di tanggal 23 September waktu itu 82 dengan TP di 91, itu TP 1, kemudian TP kedua nih 102. Kita lihat PNBS ini sudah mencapai TP 2 atau belum. Oh belum ya, ini ya kita oke, jadi sudah mencapai TP 1 dan mencapai level 100 sebelum dia turun ya. Ini sudah naik 20-an% ya, artinya dari rekomendasi gratis. Itu rekomendasi gratis ya, jadi Bapak Ibu kalau mau rekomendasi gratis follow kami di TradingView ya. Kita akan share apabila ada ya. Saat ini memang kemarin kita share buka terkait target pullbacknya ya, yang hari ini juga ternyata alhamdulillah sesuai dengan perkiraan buka hari ini melanjutkan pullbacknya ya. Ini ya, dimana target kita di 280 270 ini adalah ya sell on strength untuk buka ya. Nah untuk saat ini kalau kita lihat untuk PNBS sendiri memang idealnya memang masih tunggu turun sedikit lagi di 83 atau 82 lagi ya, dengan trading plan yang harusnya masih sama dengan yang kami share ini ya. Baik, seperti itu untuk PNBS. Mohon review saham SQMI Pak, bisa mulai re-entry lagi dengan target 100 atau nunggu breakout 92 ke atas. Stop lossnya di berapa bila ambil di close hari ini. Oke. Close hari ini 85 ya, stop lossnya artinya di support 77 ke bawah ya. Kalau untuk saat ini sebenarnya bisa beli ya, karena saat ini sedang retest ya. Kalau kita lihat dari H4 sendiri ini terlihat memang tertahan di 89 atau 90 ya. Nah ini kalau misalkan dia terlihat turunnya ini adalah penurunan yang serius, saja harus breakout dulu di bawah 82. Jadi 82 ini adalah level yang harus dicermati kalau turun lebih dalam. Kalau misalkan sudah entry tadi di harga penutupan. Nah kalau turun di bawah 80 atau 77 itu adalah ya level exit yang harusnya menjadi clear position di situ ya. Karena kalau misalkan turun di bawah situ ya SQMI bisa balik turun di bawah 60 bahkan gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau entry di harga saat ini. Nah, misalkan dia bisa breakout mungkin bisa tambah dengan target yang mungkin bisa dilihat adalah upper shadow di 108 gitu ya. Yang sementara ini kita lihat dari tren SQMI sendiri masih tren masih bagus meskipun dia turun ke 80 pun. Jadi ini masih oke, walaupun buy on weakness pun juga bagus 80 dengan proteksi yang minim ya 77. Jadi bisa di bawah level 5% ya. Kalau di PTR kan tidak boleh lebih dari 5%. Jadi mungkin kalau beli di saat ini mungkin belum, tapi kalau tunggu di 80 mungkin itu akan lebih menarik ya gitu. Tapi kalau turun 80 dan lebih, ya itu yang harusnya dicermati, harus hati-hati gitu ya. Oke. Tolong bahas saham selis dan kapan waktu yang tepat untuk buyback. Nah, jualnya di berapa dulu ya? Itu selis ya. SLIS. Nah, SLIS sendiri ini pembahasan terakhir ya. Ini target pullbacknya di 318. Nah, saat ini masih kembali konsolidasi ya. Kalau saya trading di saham SLIS ini bijaknya adalah tunggu di support, yang mana supportnya saat ini 254 karena ini konsolidasi, atau kalau misalkan dia berhasil breakout dari resist konsolidasinya di 312
Sekarang ini di middle area, jadi 50-50. Kalau misalkan masuk di saat ini ya masih belum menarik gitu ya. 11% dengan downside yang juga hampir sama, sekitar 9 atau 9% ya. Gitu. Jadi bagusnya memang harus tunggu dulu di support atau di resist breakout ya. Gitu. Oke. Tolong bahas technical TPMA. Apakah sudah menarik untuk dibeli? Ini sudah sering ditanyakan ya. Kemarin kita sudah bahas kan, masih konsolidasi. Jadi kalau tergantung ya, kalau kita maunya uptrend ya, atau dalam posisi yang lebih baik teknikalnya ya, tunggu saja dia uptrend dulu di atas 486 atau 500. Tapi kalau saat ini dia cenderung akan konsolidasi ya. Kemungkinan ini konsolidasinya sudah sangat panjang ya, sudah sangat panjang. So kalau misalkan masuk di harga saat ini pun ini juga masih dalam posisi yang cukup dingin gitu ya. Kalaupun naik-naik ini ya sell on strength gitu kan, karena masih konsolidasi gitu ya. Jadi kalau kita masuk di saat ini untuk trading ya saja ini belum, karena ya masih konsolidasi. Kalaupun untuk invest jangka menengah pun secara weekly ini juga masih di bawah EMA 60. Jadi kemarin juga naiknya itu mentok di EMA 60 ya di weekly. Gitu ya. Bagusnya ya tunggu breakout. Kalau saya tunggu breakout ya, akan lebih cepat hasilnya, atau juga kita tidak menunggu terlalu lama, karena uang itu kan bisa kita alokasikan di saham yang kondisinya lebih baik lagi. Jadi kita untuk saham yang fundamental bagus tapi teknikalnya belum oke, mungkin kita pantau dulu gitu. Kita masuk di saham-saham yang memang sudah saat ini sudah waktunya untuk momentum untuk buy gitu. Kalau saya seperti itu. Minta tolong bahas technical LPKR ya. LPKR masih downtrend, kemarin pullback ini masih bisa berlanjut walaupun sekarang ini memang relatif sudah di resist 100. Target pullbacknya di 106 ya. Ini 100 sampai dengan 106. Ini adalah target pullback untuk LPKR. Ya, ini adalah level pullback LPKR. Oke. Jadi untuk trading pun relatif terlambat juga ya untuk masuk di harga saat ini. Kalau punya mungkin disiapkan level exitnya ya di area pullback ini ya. Oke, teknikalnya masih downtrend dan sedang pullbacknya 106 untuk target berikutnya. Tekim apakah sudah mulai fase uptrend? Oke. Kita lihat dari uptrend yang sudah terjadi saat ini. Oke, sudah uptrend ya. Kalau kita lihat dari tren jangka pendeknya saat ini sudah mulai bergerak naik dengan terbentuknya high low di 7100 ya. Artinya ini harusnya bagus. Dan untuk jangka pendek ya, jangka pendek ini masih konsolidasi. Sehingga uptrend ini berlanjut. Jadi pertanyaannya sudah uptrend atau belum? Sudah, tetapi sedang konsolidasi atau koreksi mendatar. Kapankah saham Tekim ini berlanjut uptrendnya? Apabila Tekim berhasil breakout di atas 7.800 ke atas, baru itu akan lanjut uptrend gitu ya. Tentu saja ini adalah sebuah proses yang merupakan reversal dari tren besarnya ini, dengan target kalau dia bisa di atas 7.800 ya, 7.800 berarti target berikutnya adalah di 10.500 seperti itu. Target turun tercapai, Goto pullback di berapa Pak? Oke, jadi Goto ini judul utama kita sesuai dengan permintaan ya, tapi ya bukan saya yang minta ya. Target turun Goto sudah tercapai ya di 180-an. Ini targetnya sudah saya sampaikan di bulan September lalu, di bulan September ya. Nih ya, jadi ini kalau Anda cari di Telegram kami, kemudian ketikkan Goto, nah nanti ketemu edisi 15 September. Di sini ada potensi turun ke bawah 200. Ini tanggal 15 September ya. Gitu. Nah, ini pembahasannya. Jadi kalau Anda pengen cari saham, analisa saham terbaru
dan nggak mau nonton Dev Talk secara utuh, ya Anda tinggal cari di Telegram ya, kemudian ketikkan kodenya, nanti akan ketemu playlistnya seperti ini. Cari saham apa, misalkan Goto ini ya, Anda tinggal klik. Nah, di tanggal 15 ya, ini tanggal 15 September ini kita share target turun di bawah 200 ya, yang mana tanggal 15 September Goto di harga 266. Nah, coba kita tonton sebentar ya. Support selanjutnya setelah 270 ini 230-an, kemudian bisa ke bawah 200. Ya mungkin nanti akan ada perlawanan lah di angka 200, tapi ini bagian dari proses. Lalu bagaimana kalau tadi ada yang bertanya saham Goto ini untuk jangka menengah, hold lumayan saat IPO, berarti harganya kan IPO berapa ya? Ini saya tidak memperhatikan, 380-an kalau nggak salah ya, itu harga IPO 400 ya harga IPO-nya, atau berapa lah, yang jelas saat ini turun ya, yang jelas di bawah harga IPO. Dengan seperti itu menurut saya untuk jangka menengah dengan potensi yang masih bisa turun sekitar, kita hitung-hitungan ya, sekitar 12, kemudian kalau di bawah 30% dari harga saat ini ya. Kalau dari harga IPO saya nggak tahu belinya di IPO pas harga IPO atau pas opening IPO atau kapan, saya nggak tahu. Itu bisa berpotensi turun hingga 50%. Nah, turun segini besar ya, itu kita harus melihat juga fundamentalnya. Kalau fundamentalnya mungkin dalam artian fundamentalnya masih katakanlah bagus karena market jelek dan dia turun, itu mungkin masih bisa menjadi toleransi. Tapi sayangnya untuk saham Goto ini, tadi beberapa yang konsultasi saya jawab ya, itu sayangnya tidak didukung oleh kondisi fundamental yang menurut saya masih sangat jauh dari layak investasi menurut saya. Sekali lagi, nah itu ya, jadi target turunnya di bawah 200. Dan waktu itu adalah yang ada yang bertanya mau hold jangka menengah ya. Jangka menengah itu kan ya kita artikan untuk jangka menengah itu berarti ya mendekati ke investasi bukan trading ya. Nah, ketika kita investasi tentu saja yang kita jadikan patokan ya tidak lain ya pasti fundamentalnya dulu. Nah, sedangkan saham Goto ini secara fundamental seperti yang mungkin sudah Anda tahu sangat masih jauh buat ukuran kami. Ini saham ini ya nggak layak investasi saat ini loh ya. Jadi sangatlah wajar apabila saham ini terjadi penurunan yang ya bisa dikatakan signifikan gitu ya. Tapi tidak semua saham yang turun itu jelek ya. Jadi inilah sebenarnya ya, kita itu hold saham yang tidak layak investasi itu berbeda dengan kita hold saham yang layak invest. Kalau turun ya bisa tambah. Tapi kalau saham yang tidak layak invest, buat apa di hold? Nah ini ya, jadi sekarang ini kan sudah mencapai target turun kami di bawah 200 kan. Jadi pertanyaannya adalah target pullback-nya ke berapa? Nah, target pullback ini ya sebenarnya sudah terlambat. Kalau Anda nonton Dev Talk waktu itu tanggal 16 itu harga masih di 260-an, Anda bisa jual. Ya kalau misalkan Anda mau trading, buyback-nya tentu saja di target turun kita di bawah 200 ya. Mungkin ini adalah pilihan yang menurut saya bijak. Tapi kalau masih posisinya nyangkut sampai dengan hari ini ya mohon maaf ya, ini pullback ini ya nggak akan menjadi opsi yang terbaik ya. Opsi yang terbaik ya keluar waktu ada info, waktu kita share itu. Kalau Anda biarkan ya ini sudah floating loss-nya cukup besar saja kalau misalkan punya dan posisinya beli di IPO waktu itu ya gitu. Nah inilah ya, ketika kita berinvestasi itu ya pastikan fundamentalnya pertama layak dulu, kemudian kita cari di teknikalnya bagaimana cara masuknya gitu kan. Nah sekarang ini target pullback-nya ke berapa? Karena kita sudah share target turunnya dan sudah tercapai, artinya saat ini normalnya adalah pullback ya kan. Pullback di sini ya bisa ditradingkan karena saham trading nggak harus like invest kalau buat saya ya. Kalau kita harus cari trading di saham like invest sedikit sekali pilihannya, maksudnya tidak sebanyak. Sedangkan saham yang naik signifikan itu ya ada yang juga tidak layak invest secara fundamental. Namun kan ya, tujuan kita hanya buy ketika dia potensi naik saja gitu ya. Bukan masalah fundamental bagus atau tidak kalau trading. Nah ini kita bicara pullback ini untuk swing
Atau misalkan Anda punya posisi di atas ya bisa jadikan target sell on strength lagi ya. Seperti yang kami share kemarin di TradingView terkait Bukalapak yang juga mungkin mirip-mirip kondisinya ya. Target pullbacknya ke berapa? Kita akan ambil wave terakhir yang dibentuk oleh Gotoh. Ya, jadi Gotoh itu target pullback terdekat ya. Kita bicara terdekat ini yang memungkinkan untuk dicapai dalam jangka pendek itu 200 sekitar 220 sampai dengan 244. Ya, ini untuk swing ya, untuk swing dan ini downtrend. Jadi kalau Anda tanya ke PTR atau ke advisor kami, apakah PTR akan trading saham ini? Kalau tidak ada saham yang uptrend, baru kita pilih ini. Tapi kalau ada saham yang lebih baik kondisi teknikalnya, buat apa? Ya kan? Karena tidak semua orang itu bisa disiplin, bisa mematuhi trading plan. Kadang-kadang orang itu kalau udah stop loss pun dibiarkan. Nah, itu yang berbahaya kalau kita pilihkan saham yang sebenarnya kondisinya downtrend. Tapi ya kalau tidak ada pilihan lain ya untuk mencari saham yang potensi naik ya mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau cuma ada pilihannya Gotoh ya kita akan pilih Gotoh. Gotoh itu potensi upside terkecilnya saat ini itu sekitar 12 sampai dengan 22%. Jadi kalau Anda mau untuk swing di saham ini ya memungkinkan dengan proteksi yang minimal ya 6%. Kalau secara teknikal Anda bisa batasi terserah. Anda bisa seperti PTR misalkan tidak lebih dari 5% dan sebagainya. Tapi sekali lagi ya, ini bukan rekomendasi buy meskipun saya bilang saham ini untuk pullback paling tidak itu di 220 ya. Kita bicara 220 itu sekarang sekitar 12%. Nah, itu target pullbacknya. Kalau pullback ini terjadi kemudian dia turun lagi, akan keberapakah turunnya dengan fundamental yang mohon maaf ya seperti Gotoh ini ya, bukan tidak mungkin saham ini akan turun lebih dalam ya. Turun lebih dalam artinya ya ini kinerja kuartal 1 kuartal 2 aja masih memprihatinkan ya, kerugiannya meningkat ya kan. Nah di sini ya kita bicara fundamental yang buruk seperti ini dengan teknikal yang seperti ini ya kemungkinan besar probabilitasnya adalah turun lebih dalam. Nah, tapi kita akan coba lihat berapakah pullback ini. Apakah bisa sampai dengan 0,3 atau hanya di 0,2 saja. Yang mana itu ya lumayan ya gitu. Karena saham ini sudah cukup dalam dan saya yakin banyak sekali newbie atau pemula-pemula yang melihat Tokopedia gitu kan, Gojek, masuk di saham ini dan tanpa melihat bagaimana fundamentalnya dan akhirnya nyangkut dan membiarkan itu berlarut-larut sehingga ya menjadi sebuah ya kalau kami ya ini menjadi PR ya. Kalau misalkan kita membeli sebuah saham investasi sekalipun kondisinya fundamentalnya tidak layak tapi kita paksakan hold, bahkan kalau di peer dan peers kalau kita pegang saham itu tidak layak investasi dan posisinya dia turun gitu, kita bisa pertimbangkan untuk mengurangi posisi ya gitu. Apalagi saham yang benar-benar tidak layak investasi, tidak memenuhi untuk masuk di portofolio seperti sekarang ini Gotoh saat ini. Kita nggak tahu nih 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan dia akan bisa membaik atau tidak. Tapi yang jelas yang kita lihat saat ini karena kita nggak bisa melihat 10 tahun, 50 tahun ke depan karena kita nggak tahu besok seperti apa ya, kita akan lihat apa yang ada ini dulu aja gitu ya. Kan belum tentu Anda bisa kuat nge-hold 15 tahun 20 tahun kan. Nah kita bicara apa yang ada sekarang ini ya, sorry to say ya masih banyak pilihan-pilihan yang sekarang ini banyak sekali yang lebih baik ya, seperti yang kami share kemarin ada kan sahamnya gitu, dan saat ini sedang turun gitu. Nah itulah kesempatan momentumnya gitu ya. Jadi untuk Gotoh ini pullbacknya tadi sudah saya share, dan secara fundamental dan secara teknikal saat ini Gotoh pullbacknya ini hanya sementara ya gitu. Sementara ini dia masih bisa lanjutkan downtrend dengan fundamental yang seperti yang Anda bisa lihat sendiri di data Anda ya gitu. Oke. Lanjut kita bahas selanjutnya, Akra apakah mulai downtrend? Oke, kita coba lihat. Akra saat ini masih uptrend, ya koreksi wajar, seperti ini kan koreksinya. Ya, ini koreksi konsolidasi ya untuk Akra, masih belum downtrend sementara ini. Harum target turunnya ke berapa? Sudah punya harga 1.600. Oke, target turun dan sudah punya
Untuk target turun sendiri Harum ini coba kita lihat koreksinya ini di weekly dia berada di EMA 60 ya, harusnya ini EMA 60 ini dipertahankan. Kalau ditembus target turunnya adalah di 1485 ya. Ya, memungkinkan untuk ke sana sementara ini ya, 1485. BVIC untuk trading masuk di berapa? Di harga saat ini bisa karena dia baru saja breakout di EMA 60 dan koreksinya kecil volumenya ya. Jadi Anda bisa coba di harga saat ini dengan proteksi 130 untuk targetnya yang memungkinkan saat ini. Ini relatif konsolidasi sebenarnya ya. Jadi konsolidasi ini resist terdekatnya ada di angka 150-an. Kedua di 186. Ini targetnya, ini proteksinya ya. Saya tandai merah. Oke. Sudah terjawab semua ya. Jadi itu tadi yang kita sudah bahas semua saham-saham permintaan Bapak Ibu ya. Tidak, sekali lagi tidak ada ide dari saya, jadi murni kita share apa yang Anda minta. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya untuk dibahas, entah itu trading, entah itu investing, silahkan share di kolom komentar ya. Dan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung kami dengan subscribe, dengan like video-video Yeftalk. Semoga video Yeftalk ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan keuntungan untuk Bapak Ibu semua dan juga edukasi. Meskipun ini bukan konten edukasi, ini konten lebih ke mengomentari ya, mengomentari market, tapi sedikit-sedikit kita akan berikan apa yang kami miliki, yang saya miliki sesuai dengan apa yang diminta juga ya. Semoga memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yeftalk malam ini. Semoga Yeftalk dapat terus memberikan kontribusi untuk perkembangan market atau investor ataupun trader Indonesia. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.